Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang implementasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, relevansi Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang keempat, tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan yang terakhir yaitu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang materi kami. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selain menjadi landasan dalam pembentukan sistem pemerintahan dan hukum, Pancasila juga memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Implementasi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk mengintegritaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan bukan hanya dipahami sebagai sekumpulan pengetahuan objektif semata, tetapi juga mencakup etika, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima Pancasila itu tersendiri merupakan pedoman. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang kedua yang berjudul relevansi Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai memiliki relevansi yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa relevansi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pemantapan etika penelitian. Yang kedua, konsistensi dengan identitas bangsa. Yang ketiga, keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pemantapan keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menjadi panduan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, keberlanjutan lingkungan. Pancasila mendorong keberlanjutan lingkungan sebagai nilai penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek ini terhadap lingkungan hidup berada dalam titik terendah yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Sila pertama, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupan abadi di akhirat nanti. Sila kedua, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan. Sila ketiga, memberikan landasan
esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Dan sila kelima, memberikan arahan agar selalu diusahakan dan terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi saat ini, untuk mengimplementasikan Pancasila dalam ilmu pengetahuan itu memiliki beberapa tantangan tersendiri. Perlu diketahui, Indonesia menjalankan roda perekonomian dengan menganut sistem ekonomi Pancasila. Namun siapa sangka, banyak praktek kapitalisme yang terjadi di Indonesia, dimulai dari sejak masa penjajahan dan berkembang sangat pesat pada saat masa Orde Baru. Sampai saat ini praktek kapitalisme pun masih banyak terjadi. Inilah beberapa contoh di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari praktik kapitalisme yang terjadi. Yang pertama itu masyarakat semakin konsumtif, yang kedua banyaknya minimarket yang letaknya berdekatan, yang ketiga eksploitasi pertambangan besar-besaran untuk meraup keuntungan yang besar namun mengabaikan kondisi lingkungan, serta yang keempat jual beli saham di pasar saham dengan tujuan peningkatan modal, dan masih banyak lagi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. See you di next video. Ambil tempat anu. Bagaimana transisinya nih Kak? Begini-begini yang pakai begini-begini. Halo guys, let me introduce my. Iya. Apa lagi namanya kalau kelompok? Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya kelompok.